Halo guys, perkenalkan nama saya Fasya Nazariani. Saya ingin menjelaskan tentang administrasi perpajakan. Kalian tahu gak sih apa itu istilah dari administrasi perpajakan? Nah, saya akan menjelaskan tentang istilah administrasi perpajakan. Kalian mau tahu apa itu istilah administrasi perpajakan? Yuk kepoin video selanjutnya. Apa saja sih istilah-istilah yang ada dalam perpajakan? Yuk kita kenali beberapa istilah dalam perpajakan. Yang pertama itu ada wajib pajak. Wajib pajak adalah individu atau entitas yang wajib untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini bisa termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, atau pajak lainnya. Yang kedua itu ada pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah individu atau entitas yang menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan penghasilan yang dikenai pajak. Mereka harus melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan jenis usaha mereka. Selanjutnya yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor identifikasi pajak yang diberikan kepada setiap wajib pajak di Indonesia, baik individu maupun entitas bisnis. Yang terakhir ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan barang mewah adalah pajak tambahan yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Ini adalah jenis pajak yang khususnya ditunjukkan kepada barang-barang dengan nilai tinggi. Semua istilah ini berkaitan dengan sistem perpajakan di Indonesia. Melihat sejarah perpajakan di Indonesia, pajak telah ada sejak zaman kerajaan. Pada saat itu, masyarakat mengenalnya dengan istilah upeti. Pada saat ini telah disediakan sebuah instansi dan disempurnakan oleh Undang-Undang Perpajakan. Kita sebagai masyarakat itu wajib membayar pajak. Terlepas dari maksimal atau tidaknya pengeluaran pajak, tidak dapat dipungkiri bahwa kita selama ini sudah merasakan manfaatnya. Bayangkan selama ini kita hidup tanpa pajak, tidak akan ada pembangunan infrastruktur negara, jalan tol, studi BBM sebagai fasilitas biaya pendidikan dan kesehatan. Jadi, mahal dan kerugian di sektor-sektor lainnya, fokus utama kita adalah menuntaskan kewajiban. Membayar pajak bukan hanya sekadar peraturan mutlak yang harus kita ikuti. Namun, perlu didasari oleh kesadaran diri, karena jika siklus perpajakan terhenti, dampaknya akan kembali ke negeri, bahkan diri kita sendiri. Sadari bahwa kita bukan hanya sebagai pembayar pajak, tapi juga penikmat pajak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif efektif rata-rata berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023. Dikarenakan masih banyak orang yang bingung terhadap perhitungan pajak TER, maka di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih perhitungan pajak TER orang pribadi. Nah, sebelum itu, TER PPh pasal 21 adalah merupakan peraturan lanjutan dari Undang-Undang HPP atau Harmoni, di mana untuk TER sendiri bisa dilihat dari PP 58 di tahun 2023. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang administrasi perpajakan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya.
Bye bye. Thank you for watching.